Pelabuhan Larantuka bersama dengan Kepala Dinas Naker Trans Flores Timur, Dr. Andes Ramon Mandiri Piran. Kita akan mengetahui selengkapnya informasi ini, pendengar. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI ND, Kanal Inspirasi. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Ramon, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Semangat sekali nih Pak Ramon ya. Kabar baik, sehat Pak Ramon? Baik, sehat-sehat, cerah ceria. Cerah ceria. Oke, Pak Ramon, ini terkait dengan puluhan TKI ilegal katanya ditahan begitu ya di Larantuka, Pelabuhan Laut Larantuka. Ini ada persoalan apa lagi nih puluhan TKI ini, bisa disampaikan, silakan. Baik Ibu, selamat pagi ya. Jadi memang ada 21 TKI ilegal Ya. yang ditahan di Pelabuhan Larantuka. Diakibatkan karena mereka tidak memiliki dokumen resmi dalam kaitan dengan mencari pekerjaan di wilayah lain. 21 TKI ini asalnya dari mana saja? Ini memang asli dari Flores Timur atau bagaimana Pak Ramon? Ya, 21 TKI ini berasal dari Timor, ya, Pulau Timor, Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU. Kabupaten Belunya ada 15 dan Kabupaten TTU-nya ada 6. TTU 6, Belunya 16 orang ya? 15 orang. Oke, ini dari informasi rencananya mereka mau kemana ini? Mau diberangkatkan kemana ini sebenarnya Pak Ramon? Mereka mau berangkat ke Kalimantan, bekerja di perusahaan kelapa sawit yang oleh PT. Ada perusahaan di Kalimantan, Bu. Saya lupa. Oke, ceritanya bagaimana nih sampai mereka bisa ditahan begitu? Apakah ada patroli atau semacam itu? Seperti apa bisa Anda sampaikan ini kronologinya sampai mereka akhirnya ditahan di Pelabuhan Larantuka ini Pak Ramon? Ya, jadi mereka memang direkrut oleh Pak Marianus Kune ya. Pak Marianus Kune ini orang dari TTU yang pekerjaannya di Kalimantan. Pak Marianus Kune ini merekrut sebanyak 21 orang ini. 21 orang ini kemudian untuk mau diberangkatkan ke Kalimantan. Ya. Tetapi pemberangkatan itu berawal dijanjikan dengan pesawat ya terbang. Tetapi ternyata terakhir disuruh naik kapal feri dari Pelabuhan Bolokupang ke Larantuka. Rencananya mau naik dengan menggunakan kapal Lambelu. Kebetulan Lambelu pada hari Sabtu jam 11 itu Lambelu sandar di Pelabuhan Larantuka. Informasi sampai diketahui oleh petugas kami dalam milik pengawas provinsi. Ya, mendapat informasi dari keluarga di Keva Menanu bahwa ada keluarganya yang diberangkatkan untuk mencari pekerjaan tapi diterlantarkan di Pelabuhan Larantuka. Ya. Sehingga akhirnya petugas kami turun bersama KP3 Laut untuk mencari tahu. Ternyata memang benar ada kurang lebih 21 orang itu ada di Pelabuhan Larantuka yang mau diberangkatkan. Kemudian petugas kami melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, ternyata tidak memiliki dokumen sesuai dengan aturan yang ada. Maka selanjutnya 21 orang itu ditahan, dibatalkan pemberangkatannya. Sehingga kemudian akhirnya kami dari dinas dan dari pihak provinsi melakukan komunikasi untuk mengamankan 21 orang ini di rumah-rumah keluarga dari Timor yang kebetulan ada di Larantuka. Sehingga diamankan. Kemudian hari Seninnya dipulangkan ke rumah keluarga mereka. Jadi yang semua biayanya ditanggung oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Jadi mereka ditahannya ini hari Sabtu kemarin ya Pak Ramon? Sabtu ya, hari Sabtu.
Dan hari Senin kemarin ini mereka sudah dipulangkan tanggal 21 kemarin. Ya. Oke, Pak Ramon, kasus semacam ini sering terjadi begitukah di Larantuka Flores Timur ini? Iya, sering terjadi, Pak. Ya, sering terjadi, Bu, ya. Sering terjadi. Ya. Oke, kalau untuk tahun 2022 ini sudah berapa kali nih penahanan yang dilakukan atau yang kedapatan begitu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Flores Timur ini ya terkait dengan TKI ilegal ini, Pak Ramon? Ya, baru satu kali. Ya, 2022 ini baru satu kali ya? Ya. Oke, jadi biasanya sesuai prosedur itu kalau ada TKI ilegal yang ditemukan oleh dinas atau pemerintah setempat, ini hanya dilakukan pemeriksaan, kemudian melakukan koordinasi dengan daerah asalnya atau pemerintah daerah asalnya, kemudian dipulangkan semacam itu ya, tidak ada tindakan lain semacam sanksi dan lain-lain ini tidak dilakukan seperti itu ya, Pak Ramon? Ya, tidak. Paling kita kasih pembinaan. Pembinaannya seperti apa itu? Ya. Jadi kita kasih pembinaan kepada mereka yang ditahan, ya. Kasih pembinaan untuk menyampaikan kepada mereka kalau mau melakukan pekerjaan, mencari pekerjaan ke luar, baik dalam negeri maupun luar negeri, melalui prosedur yang resmi. Ya, kita kan punya perusahaan pemberangkatan tenaga kerja kan ada. Ya. Ya, maka melalui prosedur itu, ya, sehingga pada saat dokumen itu lengkap kan tidak ada persoalan dalam kaitan pemberangkatan tenaga kerja mau dipekerjakan di luar negeri atau di dalam negeri. Oke. Jadi kasih pembinaan seperti itu, Bu. Oke, kalau dari informasi 21 orang tersebut yang didapat dari Naker Trans Flores Timur, iming-imingnya apa nih mereka sampai mau diberangkatkan ke Kalimantan selain mendapat pekerjaan begitu, Pak Ramon? Bagaimana, Bu? Diiming-imingi apa begitu mereka 21 orang ini sehingga mereka mau berangkat tanpa dokumen lengkap ke Kalimantan ya untuk bekerja di sana, Pak Ramon? Iya, pasti yang perekrut ini dia mengiming-iming upah yang besar, gaji yang besar. Ya, maka semua tenaga kerja ini tertarik. Disebutkan tidak tuh angkanya berapa tuh untuk Tidak. Oke, hanya dijanjikan mendapat upah yang besar begitu ya? Ya. Oke, baik. Setelah koordinasi kembali mereka sudah sampai di rumah masing-masing begitu ya? Koordinasi selanjutnya seperti apa ini, Pak Ramon? Koordinasi terakhir dengan pemerintah Kabupaten TTU dan Belu ya. Itu 15 orang itu sudah diterima oleh keluarganya. Oke. Dan kami masih menunggu informasi dari Kabupaten Belu yang 6 itu. Oke. 15 itu 15 yang dari Belu, TTU 6 tadi ya. Kalau yang 6 TTU itu informasinya sudah 15 sampai. Ya, kita berusaha untuk masih komunikasi untuk mendapatkan informasi yang kaitan dengan apakah mereka sudah diterima keluarga atau belum. Baik. Terakhir Pak Ramon, silakan himbauan Anda ini untuk seluruh warga masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, supaya bisa lebih waspada, lebih hati-hati lagi ya terhadap iming-iming pekerjaan sehingga mereka lebih patuh seperti itu, lebih memahami ya bahwa penting sekali memiliki dokumen resmi untuk pergi merantau ya, tidak hanya ke luar negeri tapi untuk ke daerah lain di Indonesia ini. Seperti apa, silahkan Pak Ramon. Baik, terima kasih Bu. Sebagai pemerintah ya kita berusaha untuk masyarakat kita ya, kalau mau bepergian untuk mencari pekerjaan di luar negeri maupun dalam negeri harus memiliki dokumen yang resmi ya. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri maupun negeri, ada sekian banyak perusahaan yang terdaftar di daerah maupun provinsi dan pusat untuk mengatur mengurus para TKI kita ke luar negeri. Jadi diharapkan itu yang wadah itu yang digunakan untuk para calon pekerja untuk diberangkatkan ke luar negeri melalui prosedur yang resmi. Kita akan melakukan kita akan melakukan koordinasi dengan pihak dengan semua pihak untuk kita lakukan pengetatan di berbagai titik-titik yang dianggap untuk dilakukan pemberangkatan itu. Oke.
Baik, Pak Ramon, terima kasih Pak Ramon sudah bersama Pro 1 berbagi informasi pagi ini. Mudah-mudahan lebih banyak sosialisasi lagi sehingga tidak ada lagi ya TKI ilegal. Setidaknya ini meminimalisir jumlah TKI ilegal yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Terima kasih Pak Ramon, selamat pagi, salam sehat. Iya, terima kasih Bu. Selamat pagi, salam sehat. Pro 1, Kanal Inspirasi.